Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang berusaha untuk belajar fisika lebih lanjut dan guru-guru pembina muda yang akan terjun dalam pembinaan kompetisi sains ya di tingkat kota. Jadi kita teruskan dengan dinamika partikel part 6 sekarang. Ya, pembahasan soal berkaitan percepatan relatif. Jadi waktu part 5 kita sudah selesaikan soal yang berkaitan dengan percepatan relatif ya. Dan itu soal OSP 2004. Ya, jadi 14 tahun yang lalu. Dan ternyata pada tahun 2018 muncul ya soal yang mirip ya. Jadi 2018 muncul soal yang mirip ya, diambil dari Supermaster KSN Fisika Martin ini. Jadi kalau Anda lihat ini soalnya ya. Ya di Supermaster KSM halaman 405, soal nomor 2. OSP Fisika SMA MA 2018. Itulah yang saya bilang, kalau kita belajar konsepnya, maka ketika menghadapi soal ini kita sudah tahu konsepnya yang pernah keluar di tahun 2014 ya. Bedanya apa? Kalau di soal yang lalu ini tidak ada gaya F. Ya, bedanya hanya ini, tidak ada gaya F. Ya, jadi kalau Anda lihat lagi, ya kalau Anda lihat lagi soal yang kemarin ya, seperti ini kan. Ya, sudutnya theta cuman ditukar aja. Ya, kalau ini M kecil dengan M besar, ini M1 dengan M2, jadi yang indeks 1 ini. Tadi kan seperti ini. Ini licin, ini juga licin, persis. Bedanya hanya ini, di sini dikasih gaya F. Ya, gaya luar, ditarik. Kalau di sini tidak, dia jalan dengan sendirinya. Oke, jadi bedanya di situ. Itu yang mau saya katakan. Jadi, pada saat awal, ini bidang miring maupun balok dalam keadaan diam. Ya, dalam keadaan diam. Serta balok berada di ujung atas bidang miring. Jadi baloknya ini berada di ujung atas bidang miring. Ini untuk pertanyaan kedua nanti. Tentukan persamaan gerak untuk bidang miring. Jadi bagaimana persamaan gerak pada bidang miring. Dan balok, persamaannya aja ya, tidak perlu dipecahkan, hanya persamaannya saja. Baru yang ke B diminta percepatan bidang miring terhadap lantai. Seperti kemarin kan, percepatan bidang miring terhadap lantai. Ya. Baru pertanyaan yang ketiga. Ini ada kaitannya dengan posisi yang ada di atas ini. Oke, nanti saja. Seperti biasa, kita harus menggambar dua diagram kan. Satu diagram percepatan untuk menemukan percepatan M1 terhadap tanah dan percepatan M2 terhadap tanah, baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Ya. Nah, pertama seperti kemarin, M1 ini dia bergerak terhadap lantai. Lantai itu tanah. Jadi hanya arah horizontal. Jadi percepatan M1 terhadap tanah A. Nah, terhadap tanah biasanya tanah nggak dituliskan, maka disebut aja A1. Ini nanti ditanya di pertanyaan B kan? Ya, di pertanyaan B ini. Kemudian bagaimana dengan M2? Sementara ini bergerak ke kanan, M2 akan turun. Ya, karena gaya beratnya ke bawah, dia akan turun. Tapi dia bergerak terhadap M1. Makanya kita sebut A21 ya. A21. Ya, benda M2 bergerak terhadap 1. Turun. Kemudian, karena kita akan meninjau sumbu X dan sumbu Y, ini kita uraikan. Ini kita sebut A2Y. Ya, ini kita sebut A21X. Nah, ini sudutnya theta, ini theta. Maka ini jelas cos. Ya. Jadi kalau Anda ginikan, ini adalah hipotenusa, sisi miring. Maka kalau sudut theta di sini, yang di depan sini pasti sinus, yang di dekatnya pasti cos. Jadi A21X, A21 cos, A21Y, A21 sin, seperti soal sebelumnya. Nah, bidang miring M1 hanya bergerak terhadap tanah dengan percepatan A1 terhadap tanah sama dengan A1. Ya, plus karena ke kanan ya. Ini plus karena ke kanan. Jadi A1X sama dengan A1. A1Y 0 karena dia tidak bisa bergerak ke bawah, ditahan oleh lantai. Sementara balok M2 bergerak turun terhadap M1 dengan percepatan A21. Di mana
A21X, nah ini arahnya ke kiri, negatif kan? Min A21 cos theta, kemudian A21Y, min juga ke bawah, ya. Min A21 sin theta. Oke. Kemudian untuk balok M2, ketika kita menggunakan hukum 2 Newton, yang kita perlukan adalah percepatan 2 terhadap tanah. Bukan percepatan 2 terhadap 1, tapi percepatan 2 terhadap tanah. Baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Seperti kemarin. Ya, jadi kita buat hubungan percepatan terhadap tanah. Anda sudah tahu? Ya, yang kita inginkan kan A2 terhadap tanah. A2 terhadap tanah dengan acuan 1 adalah A21 ditambah A1 terhadap tanah. Ini kan? Nah, tanah ini biasanya nggak ditulis. Jadi A1 saja. Jadi yang merah ini. Nah, kalau sumbu X, berarti A21X tambah A1X. Dengan arah ke kanan plus, kita dapat A2X sama dengan A21X. Ini sudah kita temukan tadi. Yaitu min A21 cos theta. A1X, ini, plus A1. Ini, kita dapat ini. Inilah A2X terhadap tanah. Percepatan M2 terhadap tanah. Ya, pada sumbu X. A2Y, ya A21Y tambah A1Y. Kan gitu. A21Y, ini. Kita udah dapat tadi. Min A21 sin theta. A2Y, ini A1, sorry. Ini A1Y. A1Y 0. Nah, jadi kita dapatlah percepatan benda 2. Di sini yang maksudnya benda M2 itu yang ini. Terhadap sumbu Y adalah min A21 sin theta. Nah, sudah kita dapat. Begitu kita sudah dapat, maka kita akan masuk ke diagram gaya. Ya, diagram gaya. Diagram gaya. Gaya apa saja? Ya. Pertama kita lihat ya. Seperti tadi M1 dan M2 itu di sini, bersentuhan di sini. Ya kan? Maka ini bersentuhan di sini. Maka ini M2 ini akan mendorong M1 ke sana. Dan M1 akan mendorong M2 ke sana. Kan gitu. Ini yang kita sebut N. Nah, ini yang kita sebut dengan tinta merah ini. N ini. N ini adalah dorongan dari M1 ke M2 dibalas nanti di sini. Ya, ini bekerja pada M1, ini bekerja pada M2. Kemudian selain itu M2 punya gaya berat. Ini, ya, M2G ini M2G. Jadi ada dua gaya ya, yang ini dan ini. Ini tidak perlu diuraikan karena dia di sumbu Y. Nah, ini yang merah ini miring, maka dia harus diuraikan ini NX, ini NY. Terus seperti tadi ini theta, ini theta. Kalau ini theta, ini 90 theta, maka thetanya pindah di sini ya, seperti soal sebelumnya. Sehingga yang ini adalah, ya, ini kalau dibesarkan, ini N, ini adalah sin theta. Karena di depan theta, jadi ini N sin theta. Ya, ini. NX. NX itu N sin theta ya, bukan N cos theta, salah. Ya, NX itu N sin theta. Ya. Kemudian NY, N cos theta. Oke. Sudah? Sekarang yang M1. Apa yang menyebabkan dia bergerak ke kanan? Ada dua gaya. Satu gaya F, gaya tarik. Ini tarik. Nah, ini bedanya dengan soal kemarin. Ada F ini. Ya, di soal 2004 nggak ada F. Kemudian satu lagi N. Dia faktornya ini. Nah, ini. Ya, ini. Ini NX. NX itu adalah N sin theta ya, bukan N cos theta. N sin theta. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya Anda M1 ada lagi gaya, seperti kemarin kita bilang, oh ini ada gaya berat, M1G. M1G tidak mempengaruhi gerak horizontal, jadi nggak ada gunanya. Di sini ada gaya normal, ya, normal lantai. Tidak ada gunanya juga. Karena dia gayanya vertikal, sementara M1 ini hanya bergerak horizontal. Oke? Kemudian seperti kemarin, pertama tinjau M2 misalnya, pada sumbu X. Ya, maka Anda akan menggunakan rumus sigma F2 ya, F2X akan sama dengan M2 kali A2X. Gitu kan ya, benda M2 kan. Oke, gaya apa saja yang bekerja pada M2 dalam arah X ya. Nah ini, hanya satu gaya, ke kiri, min ya.
min nx kan, min nx sama dengan M2 A2X. Tadi kita udah dapat A2X. Ini A2X tuh. Min A21 cos theta tambah A1. Ya. Nah, sekarang kita masukkan NX. NX itu apa? N sin theta. Ya, N sin theta ini. Jadi ini min N sin theta. Kita kalikan aja ya. Min M2 A21 cos theta. Ini kali ini plus M2 A1. Nah, ini persamaan pertama. Seperti tadi, kalau Anda lihat berapa variabel ini? N nggak tahu, A21 nggak tahu, A1 nggak tahu. Ya, jadi ada 3 variabel ya. Jadi variabelnya itu N. Oh sorry, ini nggak memecahkan. Dia tanya persamaannya saja. Jadi ini salah satu persamaannya ini. Ini sudah selesai. Nah, ini persamaannya ya. Kan pertanyaan pertama hanya persamaannya saja. Ini persamaan gerak untuk bidang miring. Nah, ini persamaan gerak untuk bidang miring. Ini persamaan gerak bukan untuk bidang miring, tapi persamaan gerak untuk balok ya. Kan bidang miring maupun balok. Ini persamaan balok ini. Ini persamaan balok. Persamaan gerak pada balok. Ya, tapi sumbu X. Ini jawabnya. Oke, sekarang bagaimana yang sumbu Y-nya? Ya kan, bagaimana sumbu Y-nya? Ya, jadi tinjau M2 pada sumbu Y. Ya, sama juga sigma F2Y sama dengan M2 kali A2Y. Oke. Nah, Anda lihat masih M2 ya. F2 sekarang sumbu Y. Ada 2 gaya kan? NY ini ke atas plus. Ya, jadi plus NY. M2G ke bawah, min ini. Ya, ini min. Ya, ini min ini. Ke bawah. Ya. Min M2G. Ini akan sama dengan M2 A2Y sudah tadi. Ya, ini. A2Y adalah min A21 sin theta. Nah, begini. Sekarang kita masukkan NY itu N cos theta. N cos theta dikurangi M2G sama dengan min M2 A21 sin theta. Inilah persamaan yang kedua. Ini juga termasuk persamaan gerak. Ya. Ini adalah persamaan gerak M2 pada sumbu Y. Nah, oke, dapat sudah jawabannya. Ada 3 persamaan gerak. Terakhir tinjau M1 ya, M1 ini. M1 hanya pada sumbu X. Karena dia hanya bergerak pada sumbu X. Maka sigma F1X ya kan? Sama dengan M1 kali A1X. Oke. Nah, sekarang Anda lihat gaya pada sumbu X ada 2 ya, NX plus. Nah, satu lagi ini bedanya. Satu lagi gaya luar F ini, plus F. Sama dengan M1, nah, A1X-nya berapa? A1X-nya adalah A1. Ya, karena dia hanya bergerak ya toh pada sumbu X A1. Oke. Selesai. Jadi sekarang tinggal masukkan NX itu apa? NX itu N cos theta. N cos theta tambah F sama dengan M1 kali A1. Inilah persamaan yang ketiga. Ya, ini adalah persamaan gerak M1. Jadi sudah terjawab pertanyaan A ya. Pertanyaan A sudah terjawab. Ya, jadi di sini ada terdapat kekeliruan sedikit. NX ini kalau kita lihat kan N sin theta ya, NX ya. N sin theta. Jadi bukan N cos theta ya ini. N sin theta. Ya, inilah persamaan gerak M1 ya. Jadi kalau kita lihat ya, pertanyaan A ini jawabannya sudah ada ya. Pertanyaan A ini kan persamaan gerak ya. Ya. Persamaan gerak untuk, nah ini ada bidang miring kan.
Bidang miring itu yang ini. Ini. N sin theta plus F sama dengan M1A1. Nah, ini persamaan yang ketiga tadinya ya. Kemudian satu lagi balok. Nah, kalau balok ada dua kan? Balok ada dua. Yang pertama ini min N sin theta sama dengan min M2 A21 cos theta plus M2A1. Persamaan nomor 1. Dan yang kedua ini N cos theta dikurang M2G sama dengan min M2 A21 sin theta. Persamaan kedua. Inilah jawaban A. Ya. Jadi jawaban A itu ini. 1, 2, 3. Oke. Selesai pertanyaan A. Sekarang kita jawab pertanyaan B. Percepatan bidang miring terhadap lantai. Ya. Percepatan bidang miring terhadap lantai. Ya, jadi kalau Anda lihat percepatan bidang miring terhadap lantai tadi mana? Ini, A1. Nah, A1 ditanya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini A1 nih. A1, A1. Oke. Jadi pertama kita akan menghilangkan N ya. Dari 1 dan 2 misalnya ya. Dari 1 dan 2. Ini 1. Ya, jadi yang mau kita hilangkan tuh N ini. Ya. 1 dan 2 dulu. Ini mau kita hilangkan. Ya. Ini. Kalau kita lihat bedanya ini ada sin, ini ada cos. Berarti yang pertama harus dikali cos. Kan gitu ya. Yang kedua harus dikali sin. Nah, ini jadi apa? Kan gitu. Jadi yang pertama ini ya, kita kalikan cos theta. Jadi ini min N sin theta cos theta sama dengan ya, jadi dikalikan cos theta ya, min M2 A21 cos theta kali cos theta cos kuadrat theta. Ya, ditambah M2 A1 cos theta. Oke. Yang bawah ini dikali sin theta. N sin theta cos theta. Min M2G kali sin theta. Sama dengan dikalikan sin theta. Min M2 A21 sin kuadrat theta. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. Ya. Karena yang mau kita hilangkan N dan kebetulan sudah sama. Cuman ini min, ini plus, jadi kita jumlahkan. Hilang. Maka di ruas kiri tinggal ini kan. Min M2G sin theta. Sama dengan ini. Ya, ini saya dekatkan. Ya, ini saya dekatkan. Kalau saya keluarkan min M2 A21. Ini cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Anda sudah tahu ini kan nilainya 1. Ditambah ini. Ditambah M2 A1 cos theta. Oke. Akhirnya kita dapatlah persamaan ini. Min M2G sin theta sama dengan min ini M2 A21. Ini hilang 1. Tambah M2 A1 cos theta. Nah, ini persamaan pertama. Variabelnya tinggal A21 dan A1. Nah, jadi dua variabel kan? Dua variabel sekarang. Oke, ini dua variabel. Oke, itu 1 dan 2. Sekarang 3. 3 dan 1. 3 itu ini. N sin theta, kenapa 3 dan 1? Karena ini N sin theta, ini min N sin theta, tinggal dijumlahkan kan? Jadi nomor 3, saya salin lagi N sin theta. Tambah F sama dengan M1A1. Nomor 1 saya salin lagi ya, hanya saya salin ya. Min N sin theta sama dengan min M2
A21 cos theta plus M2 A1. Nah, sekarang ini saya jumlahkan. Karena yang mau saya hilangkan N kan. Sehingga ini akan hilang. Variabel ketiga udah hilang nih. Nah, ini hasilnya adalah F. Ruas kiri tinggal F ya. Ini kiri, ya tinggal F. Sama dengan ruas kanan ini. Ya. A1. Nah, ini ada A1 nih. Nah, ini ada A1, ini ada 1. Jadi M1 plus M2 ya. M1 plus M2 A1 dikurangi M2 A21 cos theta. Nah, inilah persamaan yang kedua. Ya, jadi ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Ya, kalau Anda lihat variabelnya ini A1, ini A21. Nah, kan tinggal dua variabel. Sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Kan begitu. Ya, persamaan 1 dan 2. Anda lihat. Yang mau saya hilangkan A21. Anda lihat ya. A21 yang mau kita hilangkan. Di sini min M2. A21 nih. Ini. Perhatikan ini. Nah, ya. Min M2 A21 sama nih. Min M2 A21. Cuman ini ada cos, ini nggak ada. Jadi lebih baik ini kita kalikan cos kan. Jadi persamaan 1 dikalikan dengan cos. Nah, jadi apa? Ya, dikalikan dengan cos ya. Jadi min M2G sin theta cos theta kan ya, sama dengan ini dikalikan dengan cos theta nih, dikalikan dengan cos theta. Min M2 A21 cos theta ditambah M2 A1 cos kuadrat theta. Nah, nomor 1 nggak usah kan? Nomor 2 nggak usah. Nomor 2, nomor 2 juga. Oh, ini yang dilihat ini, sorry. Ini yang dilihat. Oke, yang nomor 2 nggak usah. Jadi ini F sama dengan M1 plus M2 A1 dikurangi M2 A21 cos theta. Nah, dikurangi. Karena ini min sama. Ini kurang ini artinya ini dikalikan min 1, hati-hati. Ya, jadi Anda lihat ini sudah hilang. Ruas ini kanan sama-sama ruas kanan kan? Nih, hilang. Sama tuh. Min M2 A21 cos theta. Kalau saya kurangi kan ini jadi plus, hilang. Hati-hati yang sebelah bawah ini min. Jadi yang sebelah atas tetap ini min M2G sin theta cos theta. Ya. Ini min F ruas kiri ya. Ini sama dengannya di sini. Sama dengan ini sudah hilang, sisa ini kan M2 A1 cos kuadrat theta tambah ini. Tambah M1 plus M2 A1. Nah, tapi hati-hati, ini kalikan min ya, ini yang sering salah kan, ini min. Min ya, ini min. M1 plus M2 A1. Udah tinggal A1 saja. Ya, jadi bisa digabung ya. Bisa digabung sekarang ya. Jadi ini akan sama dengan ini M2 A1 M2 A1 cos kuadrat theta ya. Ini jadi dipisah lagi nih. Ini min M1 M2 A1 ya, min ini. Satu lagi nih. Min M1 A1. Nah, begini. Ini jadi min M2G sin theta cos theta dikurangi F. Nah, gini ya. Kita kalikan min aja. Karena ini nggak mungkin kan. Kita kalikan min aja semua. Karena ini nggak mungkin ruas kanan ini negatif semua. Jadi ini M2G sin theta cos theta plus F sama dengan, nah, ini kita kalikan min,
ini plus dulu ya, ini plus dulu ini. Sama-sama A1 kan. Ini dulu sama-sama M2 kan. Ini dulu, min kali min, jadi ini M2A1. Terus ini min M2A1 cos kuadrat theta. Baru ini plus, ya ini plus. Plus M1A1. Nah, kalau Anda perhatikan ini, kalau saya keluarkan M2A1, ini jadi 1 min cos kuadrat theta. Plus M1A1. Nah, 1 min cos kuadrat theta kan lebih sederhana, sin kuadrat ya. Jadi ini M2A1 sin kuadrat theta. Tambah M1A1. Nah, ini tetap ini. M2G sin theta cos theta tambah F. Nah, sudah. Sekarang jawabannya sudah selesai kan? A1 tinggal dikeluarkan di ruas kiri. Kalau saya keluarkan A1, ini sisa M2 sin kuadrat theta. Ini sisa tambah M1. Ruas kiri tetap. M2G sin theta cos theta tambah F. Nah, begini. Akhirnya kita dapat A1 kiri bagi kanan kan? Ya, mungkin F-nya didulukan boleh. F tambah M2G sin theta cos theta per, ya, M1 dulu mungkin. M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Nah, seperti ini. Ya, jawaban sudah ini. Nah, inilah jawabannya. Ya, jadi percepatan apa ini tadi? Ya, percepatan yang kedua tadi. Ya, percepatan bidang miring terhadap lantai adalah F plus M2G sin theta cos theta per M1 plus M2 sin kuadrat theta. Itu jawabnya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan yang kedua sudah. Jadi bedanya dengan soal tadi ada F aja. Ya, pertanyaan yang ketiga apa? Waktu yang diperlukan balok agar sampai di dasar bidang miring. Ya, pertanyaan yang ketiga, waktu balok sampai di dasar bidang miring. Nah, ya toh. Jadi kalau kita lihat kembali, kalau panjang ini L ya, kalau Anda lihat ini panjangnya diketahui L. Panjang yang di horizontal ini L ya. L. Jadi kalau panjang itu L. Oke. Jadi kalau kita gambar lagi lah. Ini ya. Mula-mula ini ada di puncak kan. Ini M2. Mula-mula waktu T0 dia di sini, kecepatan awalnya masih 0. Ya, sementara ini bergerak ke kanan, ini panjangnya L. Sementara ini bergerak ke sana, ini akan turun. Nah, ya toh? Tentu dia akan menempuh jarak ini kan, sampai di bawah dia tentu akan menempuh jarak ini. Jarak ini yang akan dia tempuh kan. Ya, dan itu bisa Anda hitung. Cos ya, cos theta. Cos theta kan L per jarak ini. Taruhlah ini delta S ya. L per delta S. Jadi dari sini kita dapat delta S-nya adalah L per cos theta. Ini adalah jarak yang ditempuh M2 terhadap M1 ya. Ini adalah perpindahan M2 terhadap M1. Iya, perpindahan M2 terhadap M1. Jadi kalau kita pakai rumus kan rumusnya begini. Delta S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ya enggak? Tentu kalau di sini kan delta S2 terhadap 1 kan? Ya. Ya kan? Maka V0-nya juga V0 2 terhadap 1 kali T. Maka A-nya juga harus A2 terhadap 1. Nah, A2 terhadap 1. Nah, V0 0 kan mula-mula diam. Ini diam, ini juga diam. Jadi ini 0. Ya, delta S21 ini. Ini delta S21. L per cos theta. Ini L per cos theta. Sama dengan setengah A21 T kuadrat. Nah, dari sini kita dapat
Ya, T kuadrat sama dengan 2L per A21 cos theta. Ya, berarti kita harus cari A21 kan? A21 berapa? Nah, A21 sekarang yang kita cari. Nah, kita bisa hitung sekarang kan A21 karena A1 udah tahu kan? Ya, A21 udah tahu, A1 kita tinggal hitung. Ya. Misalnya ke bintang 1, mana tadi? A1, persamaan bintang 1. Kan persamaannya ada 2 nih. Bintang 1 dan bintang 2. Ya. Di sini A2, di sini aja ya. Ini ada sin theta. Jadi dimasukkan ke 1, ya. Jadi substitusi A1 tadi nih. Sama dengan ini, ya. A1 sama dengan ini nih. F plus M2G sin theta cos theta per M1 plus M2 sin kuadrat theta ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini. Ya, di sini kita hitung dulu ya. A21 kita pindahkan dulu ya ke kanan. Kalau kita pindahkan ke kanan ini kan jadi, ini kita pindahkan ke kiri, sorry, dari kanan ke kiri. Jadi M2 A21. Ini tetap, ini pindah ke sana. Ini jadi kalau pindah kan M2G sin theta tambah M2 cos theta A1. Nah, A1-nya kita masukkan sekarang. Atau ini dibagi dulu dengan M2. Habis kan? Ya, kalau dibagi dengan M2 ini habis. Nah, jadi sekarang kita tinggal A21 sama dengan ini. G sin theta tambah, nah, masukkan A1 ini. Kalikan cos theta ini. Jadi, cos theta kali ini. F plus M2G sin theta cos theta per M1 plus M2 sin kuadrat theta. Seperti ini. Persamaan 1 tadi ya, ke 1 ini kan. M2 pindahin ke sana kan ya. Ini dipindahin ke sini plus kan. Ini pindah ke sana ini ya, seperti itu ya udah. Seperti itu aja. Ya, udah selesai. A21-nya tinggal dimasukkan ke sini ya. Kali cos theta lagi kan di sini. Dimasukkan aja. Jadi T kuadrat sama dengan 2L per ini dikalikan cos theta. Jadi G sin theta ditambah cos theta F plus M2G sin theta cos theta per M1 plus M2 sin kuadrat theta. Ini ya. Kali cos theta ya, ini udah selesai. Ya. Ya, anggap aja selesai seperti itu ya. Silakan dihitung dengan baik-baik di rumah ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah hitung saya. 2L per A21 seperti ini kan. Nah, tapi ini masih ada lagi dikali cos theta di luarnya. Jadi di sini. Nah, di luar ini ada lagi kali cos theta. Ya, seperti itu aja. Ya. Jadi ini jadi ini seperti ini. Oke. Demikian jawaban kita terhadap ketiga pertanyaan ini. Jadi ini hanya hitungan matematik saja ya. Anda yang jelas semuanya sudah betul karena L diketahui, G diketahui, ya. Semuanya diketahui ya. Nanti Anda bisa cek dengan dimensi betul apa tidak, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi satu soal lagi nanti ya. Kita ambilkan dari soal OSP ya. Ternyata di soal OSP 2019 keluar lagi ya. Kalau Anda lihat di sini ya. Keluar lagi. Ya. Keluar lagi. Hanya di sini sekarang dikombinasi dengan katrol. Ya, ini dikombinasi dengan katrol. Jadi bidang ini bergerak, katrol bergerak. Nah, lebih kompleks kan? Ini adalah soal OSP 2019. Kita akan buat besok. Ya. OSP Fisika SMA 2019. Satu soal lagi. Ya. Sehingga Anda bisa lihat perkembangan soal dari tahun ke tahun. Tapi secara konsep sama saja. Tidak ada bedanya. Sekarang nanti digabung dengan katrol. Katrol kan kita sudah kemarin. Apalagi sampai katrol majemuk. Ya. Yang mengandung katrol tetap dan katrol gerak.
Terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran ini. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe supaya Anda tetap bisa mengikuti video-video kami untuk meningkatkan pengetahuan Anda pada fisika yang lebih lanjut, khususnya yang ingin menghadapi seleksi OSK dan OSP. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kangina.